Shalom saudara. Halo, puji Tuhan, haleluya. Amin. Siapa yang hari ini diberkati oleh Tuhan, lambaikan tanganmu, kasih tos dulu kanan kirinya, katakan haleluya. Amin. Tetap semangat, amin. Tetap on fire, amin. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita, yang kita tahu Yesus jaminan hidup kita, saudara. Yesus sukacita kita, Yesus kekuatan kita. Saudara, hari ini saya ingin berbicara, judul khotbah saya adalah karakter sorga, saudara. Jadi saya dapat bahan perenungan dan itu mengerjakan hati saya secara pribadi, saudara ya. Mengenai tentang karakter sorga. Apa itu karakter sorga? Apa itu karakter ilahi yang harus kita dapat atas setiap kehidupan kita? Karena apa, saudara? Karakter itu sangat menentukan kita itu diberkati atau tidak, saudara. Loh kok gitu ibu? Ya nanti saya akan jelasin, saudara ya. Karena Tuhan mau setiap kita jemaat-jemaat Tuhan itu breakthrough. Mengalami sebuah terobosan demi terobosan, saudara. Mengalami mujizat demi mujizat, saudara ya. Mengalami pengenalan kepada Tuhan, ya. Kerohanian kita kerohanian kita di-upgrade, saudara, untuk lebih mengenal Yesus, ya. Karena sekali lagi saya katakan, berkat bukan hanya berbicara tentang kemewahan, keenakan secara jasmani saja, saudara ya. Tetapi tentang pemeliharaan Tuhan, tentang Yesus ada dalam hidup kita. Maka kita mendapatkan segalanya, ya, kedamaian, sukacita, ya, dan segala hal yang suasana sorga itu kita dapat rasakan dalam setiap kehidupan kita. Karakter sorga ini sangat penting, saudara, untuk anak-anak Kristen atau untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dan saya rindu seluruh jemaat Gunung Sion juga memiliki yang namanya karakter sorga. Coba dulu bilang kanan kirinya, ayo karakter sorga. Ingetin. Karakter sorga, ya, harus setiap kita, saya dan saudara, saya juga masih terus belajar, makanya saya nggak bisa lepas dari firman Tuhan, saya nggak bisa lepas dari pengajaran hamba Tuhan, saya nggak bisa lepas dari pembelajaran saudara, karena saya tahu hidup saya sampai mati itu adalah pembelajaran demi pembelajaran. Tidak ada titik kesempurnaan seseorang untuk belajar. Setiap waktu, setiap detik harus belajar. Karena itulah setiap kehidupan kita. Karena kita nggak sempurna. Maka dari itu harus punya hati untuk terus belajar dan belajar menyempurnakan seperti yang Tuhan mau atas setiap kehidupan kita. Kalau saya sudah merasa sempurna dengan segala yang saya miliki, karakter, kerohanian dan segalanya, saya akan berhenti baca firman, saya akan berhenti belajar, saya akan berhenti ikut seminar pembelajaran dan lain sebagainya. Tetapi saya sadar saya belum sempurna, maka saya butuh itu semua. Maka dari itu saudara, setiap kita, saya dan saudara sudah diingatkan minggu lalu mengenai hati. Ya, tema kita adalah blessed to be a blessing, saudara. Bagaimana setiap kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, dan perlu digarisbawahi bahwa ini berbicara tentang hidup kita, apakah sudah jadi berkat lewat apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Kalau kita dipercayakan untuk memiliki talenta, ayo bagi berkat itu kepada orang lain. Kalau kita punya karunia, bagi berkat itu bagi orang lain. Kalau kita diberkati secara materi, kita bagi orang yang membutuhkan. Kalau kita diberkati secara pengetahuan, kita bagi untuk orang lain. Semuanya, saudara, semuanya. Kalau kita memiliki di dalam hidup kita, ayo kita bagi untuk orang lain sehingga orang lain pun merasakan dampak atas setiap kehidupan kita. Itulah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, Tuhan Yesus ada di dunia. Yesus mempraktekkan, memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana ketika Yesus ada di dunia, dia
memberikan teladan bagi kita semua bagaimana hidup menjadi dampak, hidup menjadi berkat, menjadi saluran berkat, saudara. Itulah esensi kekristenan setiap anak-anak Tuhan. Kita gak bisa nikmati untuk diri kita sendiri. Kita gak bisa diam tentang Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan jadikan alat kemuliaan di bidang kita masing-masing, saudara. Bidang kita masing-masing. Kalau kita seorang pekerja, kalau kita seorang pengusaha, kita seorang pelajar, kita seorang ibu rumah tangga, seluruh aspek hidup kita, berbagai profesi hidup kita, itu ujung-ujungnya harus seperti Yesus, yaitu menjadi berkat. Dimanapun kita berada, ada sinar kemuliaan Tuhan. Ada sebuah label bahwa kita anak-anak Tuhan. Dan saya rindu seluruh jemaat Gunung Sion dimanapun kita berada ada sebuah label, oh ini loh anak Tuhan. Oh ini loh jemaat Gunung Sion yang luar biasa itu. Oh ini loh jemaat Gunung Sion yang benar-benar takut akan Tuhan. Yang saya rindukan, seringkali saya katakan gereja ini tidak mengumpulkan jemaat, tetapi gereja ini memuridkan jemaat bagaimana jemaat harus mandiri di dalam Tuhan dan jadi berkat dimanapun kita berada sesuai dengan visi gereja kita, saudara. Bagaimana kita jadi berkat, bagaimana kita menjadi dampak, ya. Ayat yang menjadi tema kita bulan ini, saudara, yaitu di dalam Roma, ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, saudara, ketika saya baca Roma 12 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, dan menariknya, saudara, ada perikop selanjutnya berjudul nasihat untuk hidup dalam apa, saudara? Kasih, ya saudara. Dan itu tidak dituliskan angkanya itu 1 atau ayatnya itu 1. Tidak terpisahkan dengan perikop yang sebelumnya. Tetapi kita lihat bahwa perikop yang pertama tadi itu berkaitan erat dengan perikop yang kedua. Maka dikatakan ayatnya yang ke-9. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-21 itu berkesinambungan. Ya, berkesinambungan bagaimana ayat 1 sampai 21 itulah yang dikatakan blessed to be a blessing, saudara. Bagaimana hidup ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa ayat yang B, 1B, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, perlu digarisbawahi di sini adalah hidup kudus dan berkenan, saudara. Hidup kudus dan berkenan ini ditaruh di ayat yang pertama. Berarti itu menjadi landasan, menjadi dasar untuk dipakai sampai atau untuk kita baca dan renungkan sampai di ayatnya yang ke-21. Hidup kudus dan berkenan itu seperti apa? Ada penjelasannya dari ayat 2 sampai ayat 21, saudara. Berarti hidup kudus dan berkenan ini ditaruh di ayat yang pertama, berarti disitulah dasar utama kehidupan orang Kristen adalah hidup kudus dan berkenan. Tidak ada toleransi lagi untuk hal itu, saudara. Artinya apa? Itu sudah benar-benar, sudah istilahnya udah menjadi dasar utama, tidak bisa digoyahkan lagi oleh apapun, bahwa orang Kristen, pengikut Kristus, hidup kudus dan berkenan. Ya.
Dan itu yang Yesus ajarkan untuk setiap kita. Hidup kudus dan berkenan ini saudara yang perlu digarisbawahi, ini berbicara tentang karakter sorgawi. Ya, karakter sorgawi itu apa saudara? Hidup kudus dan berkenan. Ya, itu menjadi dasar utama setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen saudara. Hidup kudus dan berkenan. Karakter sorgawi itu juga dijelaskan di ayatnya yang kedua bagian A. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya. Hidup kudus dan berkenan itu berbicara tentang yang namanya karakter sorgawi. Karakter sorga. Yang artinya dijelaskan di ayat yang kedua bahwa hidup tidak serupa dengan dunia, saudara. Ya. Kita waktu komunitas saya pernah membawakan sebuah sharing. Pentingnya komunitas sorgawi. Pentingnya komunitas ilahi. Komunitas yang di dalam Tuhan dalam artiannya. Karena apa saudara? Kalau kita tidak pintar-pintar memilih komunitas kita. Yang namanya kita manusia saudara, kalau kita terjerumus di dalam pergaulan yang buruk, kita pun bisa keikut menjadi buruk. Kecuali kita memang kuat dan kita membawa dampak saudara. Tetapi orang-orang Kristen khususnya jemaat GAB Gunung Sion, mari sama-sama kita punya dasar yang teguh bahwa hidup kudus dan berkenan tidak serupa dengan dunia dan kita memiliki karakter sorga. Kenapa kita harus memiliki karakter sorga saudara? Karena tempat kita yang sesungguhnya itu di sorga. Kita hanya numpang di dunia ini saudara. Dunia ini penuh dengan kebinasaan. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Dunia ini gak baik sebenarnya untuk kita. Tempat kita sesungguhnya itu di sorga. Maka dari itu karena tempat kita sesungguhnya di sorga, biarlah perkara-perkara sorgawi, biarlah karakter sorgawi, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu terjadi dan kita lakukan atas setiap kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini saudara. Jadi belajar sebelum kita sama-sama di sorga nantinya saudara. Belajar dari sekarang untuk memiliki karakter sorga. Belajar dari sekarang untuk memiliki kasih yang dari sorga saudara. Lalu saudara pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk kita bisa tahu nih, kita udah memiliki karakter sorga atau belum? Bagaimana caranya kita untuk kita bisa menilai hidup kita ini, kita udah memiliki karakter sorga apa belum? Kita udah hidup kudus dan berkenan atau belum? Kita tidak serupa dengan dunia atau belum saudara? Bagaimana caranya saudara? Dijelasin lagi di ayatnya yang ketiga saudara. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tapi saya bacakan saja di ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bagaimana caranya untuk kita boleh melihat apakah kita sudah memiliki karakter sorgawi atau nilai kita berapa sih? Ya kita harus hidup di dalam sebuah komunitas saudara. Ya, kita gak bisa hidup sendiri karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Kita hidup berkomunitas di dalam gereja dan yang komunitas kita yang paling kecil adalah keluarga kita sendiri, saudara. Keluarga kita, komunitas gereja, komunitas sekolah, komunitas pekerjaan, komunitas apapun, saudara. Dari situlah kita bisa menilai diri kita, apakah kita sudah memiliki karakter sorga. Apakah kita sudah serupa atau tidak dengan Tuhan atau dengan dunia? Disitulah kita bisa menilai diri kita saudara. Apakah kita ini ngikut cara dunia atau ngikut cara yang ilahi saudara.
Terkadang kita diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan itu. Tetapi saya rindu semua jemaat Gunung Sion tetap ada di dalam barisan keputusan Allah. Barisan keputusan Tuhan, saudara. Ya namanya juga manusia, besi menajamkan besi. Disitulah kita bisa tahu kita ini karakternya kayak apa. Saudara kita karakternya kayak apa. Ya seperti yang dikatakan di ayat 4 dan 5 tadi, saudara. Sesama anggota, sesama komunitas, saudara. Istri bisa tahu karakternya seperti apa ketika dia berada di dalam rumah tangganya. Ya, seorang pelajar atau kita seorang yang kuliah atau belajar, kita tahu karakter kita seperti apa jikalau kita ada di dalam teman-teman sekolah kita atau perkuliahan kita. Untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa membuktikan, untuk kita bisa menguji sampai di manakah karakter sorgawi atas kehidupan kita, ya dengan anggota satu dengan yang lain. Dan itu memang gak mudah, saudara, gak mudah. Tapi saudara bersyukur untuk kita dibentuk lemah lembut, diizinkanlah ada orang yang mengganggu kelembutan hati kita. Untuk kita ingin sabar, diizinkanlah ada aja tingkah orang yang kita nggak ganggu mereka, tapi mereka ganggu kita. Ya, ada aja, saudara. Tetapi harusnya kita bersyukur karena apa? Disitulah karakter sorgawi sedang teruji. Disitulah karakter sorgawi sedang diuji atas setiap kehidupan kita. Bersyukur, saudara, ya. Saya rindu setiap kita melewati proses demi proses itu dengan luar biasa, saudara. Dengan benar-benar menjalankannya takut akan Tuhan. Sehingga kita level 1 kita lolos, level 2 kita lolos, level 3 kita lolos, saudara, ya. Jangan ketika kita berada di sebuah komunitas tertentu, anggota tubuh tertentu, saudara, ketika kita sedang diizinkan untuk membentuk karakter kita, kita justru menyerang balik, saudara. Lah itu bukan karakter sorgawi, saudara. Seperti yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu mengenai hati. Karena hati itu sangat sensitif. Hati itu gak ada yang tahu. Hati itu benar-benar tertutup hanya antara kita dengan Tuhan saja. Ya. Tetapi saya rindu setiap kita semuanya, ketika hati kita sudah dipulihkan, next selanjutnya karakter sorgawi itu ada dalam setiap hidup kita. Kita menjadi istri yang benar, kita menjadi suami yang benar, kita menjadi anak-anak benar, saudara. Karakter sorga yang teruji, saudara, itulah yang mampu membuat hidup kita untuk jadi berkat. Ya, kalau sudah teruji, disitulah mampu hidup kita untuk jadi dampak, untuk kita jadi berkat, saudara. Menjadi berkat, berbicara tentang dampak bagi orang lain. Kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-8, saudara, ya. Dampaknya seperti apa, saudara? Kalau karakter sorgawi itu sudah teruji. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan itu dilanjutkan di ayat 9 sampai ayat yang terakhir, saudara, ya. Saya langsung saja di ayat 9-10 aja. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa, saudara? Hormat, saudara. Ya. Jadi ketika karakter sorgawi itu teruji, ada sebuah dampak. Dan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi itu sebagian kecil contoh bagaimana hidup kita ini menjadi dampak bagi orang lain, saudara.
Ya, saya rindu di bulan ini kita ambil semua yang terbaik tema ini saudara. Sehingga kita boleh jadi berkat ya. Yang pertama jadi berkat di dalam keluarga. Ya, jangan lupa saudara, jangan lupa. Saya rindu Gunung Sion ini setiap keluarga-keluarganya dipulihkan. Keluarga-keluarga itu bergandengan tangan melayani Tuhan. Saya tuh paling suka banget pembelajaran tentang keluarga, pembelajaran tentang rumah tangga, tentang apa gitu saudara ya. Saya tuh seneng banget dan saya selalu meminta Pak Pen untuk ayo kita belajar sama-sama. Sama-sama diperlengkapi karena itu penting banget. Itu mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi kehidupan kita, suasana hati kita, kelangsungan hidup kita ke depan saudara, suasana di dalam rumah saudara ya. Itu sangat penting. Makanya saya bilang ayo jadi dampak yang pertama di keluarga saudara. Yang pertama di dalam rumah tangga. Yang pertama di dalam keluarga kita. Ya, saya sudah pernah berapa waktu lalu katakan mau tahu gak ibu ini karakternya seperti apa? Tanya ke anak sama suami, orang terdekatnya. Mau tahu bapak ini karakternya kayak apa? Tanya ke istri, ke anak-anaknya. Ya. Tanya ke orang rumahnya, gimana karakternya yang sesungguhnya gitu. Karena apa? Seperti ibu khotbah minggu lalu, hati itu siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Ya, orang-orang terdekatnya lah yang bisa merasakan dampak dari apa yang ada di dalam diri kita, karakter kita, hati kita saudara. Maka dari itu saya rindu kita semua jemaat Gunung Sion, jadilah dampak yang pertama di keluarga kita masing-masing. Ya, di keluarga kita masing-masing. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua, nurut kepada orang tua, tunduk pada otoritas, saudara ya. Jadi ketika dia berada di luar, saudara, bisa jadi berkat juga hidup kita semuanya. Saya rindu kita sama-sama bergandengan tangan, keluarga-keluarga memiliki karakter sorga. Amin. Ya. Terus unity, terus bersatu di dalam Tuhan. Sehingga kalau misalnya di dalam keluarga sudah oke, pas kita berada di komunitas yang di luar saudara, kita bisa saling memaklumi, saling merangkul, saling memperhatikan. Karena di dalam keluarganya udah beres duluan. Tapi kalau ketika di dalam sebuah komunitas gak bisa ngerangkul, gak bisa memahami, gak bisa mengampuni, gak bisa mengasihi. Yang salah yang pertama dulu. Komunitas yang paling dekatnya keluarganya udah beres apa belum, mudah tersinggung, mudah tersakiti, ya banyaklah. Karena apa? Karena di dalam keluarga sudah ada trauma masa lalu, trauma keseharian, kata-kata yang tidak enak didengar di telinga saudara. Jadi kalau dari komunitas terkecil kita, terdekat kita, keluarga udah gak beres, ketika di luar saudara gak beres juga, hatinya mudah terluka. Hatinya mudah tersakiti, hatinya mudah tersinggung dan lain sebagainya saudara ya. Dan saya rindu biarlah kita jemaat Gunung Sion, kita memiliki karakter sorga yang pertama sekali lagi katakan di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah komunitas kita yang paling dekat yaitu keluarga kita. Baru kita aplikasikannya kepada orang lain saudara. Oke saudara, hidup kita ini juga itu berbicara tentang wadah ya. Nah saudara saya itu bawa sebuah gelas tapi sebenarnya ini gelas plastik aja. Saya mau bawa yang besar tetapi kesulitan jadi yang kecil aja. Jadi saudara bagaimana hidup kita ini jadi dampak. Bagaimana kehidupan kita ini jadi berkat bagi orang lain. Ini contoh gelas ini adalah kehidupan kita. Hidup manusia. Saya minta Erik, ada Erik enggak? Ya Erik pakai mic-nya Erik. Erik berdiri di depan dulu. Ini hidup kita di sini. Nah ini gelas ini umpama hidup kita saudara. Ini kosong, gak ada apa-apanya. Hidup kita kosong, hidup kita gak diisi apa-apa, hidup kita hampa, gak ada apa-apa. Kosong ya. Coba saya kasih ke Erik. Erik mau minum gak? Enggak. Kenapa nggak mau minum? Karena nggak ada airnya. Karena nggak ada airnya, ya kosong saudara. Erik pasti akan menolak dengan sendirinya. Lihat dari luar aja udah ketahuan, apalagi gelasnya bening ya.
Udah ketahuan, ini gelas nggak ada airnya. Gimana aku mau minum sih? Dia udah nolak sendiri dan akhirnya Erik akan mencari minumannya yang lain kan Rick? Cari yang lain, yang lebih enak, yang lebih memikat hatinya, ya, yang lebih berwarna, saudara. Dari jauh aja yang berwarna itu udah menarik bagi dia, saudara. Nah, saudara, ini contoh kehidupan kita. Nah, coba Erik pegang dulu, Rick. Ini saya punya air minum yang bersih, saudara ya. Sumber air minum yang bersih. Percayalah Erik, ini saya nggak kasih apa-apa, ini memang bersih ya. Nah, saudara, itu kehidupan kita. Kehidupan kita itu harus diisi hal-hal yang baik dan benar. Harus diisi hal-hal baik yang benar untuk kita jadi apa tadi saudara? Dampak. Untuk kita jadi berkat saudara. Kita harus isi kehidupan kita. Kalau kita nggak isi, kita nggak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, isinya apa atas kehidupan kita? Kita harus isi dengan pembelajaran firman Tuhan. Cukup nggak saudara untuk Erik yang lagi kehausan? Kira-kira nggak cukup ya? Kurang, gak cukup hanya pembelajaran firman Tuhan saudara. Gak cukup hanya baca firman toh, gak cukup. Tetapi lagi kita isi dengan pujian penyembahan. Semakin terisilah wadah itu. Gak cukup hanya itu saudara. Kita harus isi lagi kehidupan kita dengan sebuah didikan saudara. Kita mau dididik, kita mau diajar, kita mau ditegur. Segala sesuatu yang kita lakukan atas nama Tuhan saudara. Itu secara tidak langsung, itu sedang mengisi kehidupan kita untuk kita boleh bagikan bagi orang lain saudara. Cukup gak didikan, teguran, dan segala macam saudara yang membentuk kehidupan kita. Gak cukup, terus kita isi saudara dengan hal-hal yang berkenan dan yang memuliakan hati Tuhan sampai terisi penuhlah wadah ini saudara. Sampai penuh, bahkan seharusnya sampai meluber saudara. Saya tidak mau mengotori karpet saudara ya, jadi cukup aja sampai di situ. Harus diisi semua hal yang baik, yang kudus, yang berkenan, yang murni saudara. Air tadi bening, gak ada cacat celanya. Kalau diisi atas kehidupan kita saudara, dan hidup kita bisa full, bisa penuh, baru bisa memberkati orang lain. Isi hal-hal yang baik, isi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saudara. Saudara kalau masih ingat khotbah saya beberapa minggu lalu, tentang apa saudara? Beautiful in His time, ya. Waktu tim PW pergi ke Bandung. Semua indah pada waktunya, indah pada waktunya. Ada 2 poin, yang pertama poinnya apa saudara? Tentang tabungan surga. Yang kedua jangan takut, jangan khawatir, itu saudara ya. Nah saudara, setiap firman yang sudah disampaikan di depan ini, dan kita ambil atas kehidupan kita, kita aplikasikan dalam hidup kita, kita kerjakan, itu sedang kita isi atas hidup kita saudara. Dan ketika saya tawarkan kepada Erik, Erik mau minum gak Erik? Mau, minum Rick, minum. Segar gak Erik? Segar woy. Segar ya, gak ada pahit-pahitnya ya, manis-manisnya ada ya. Segar, Erik mau menerimanya. Dia merasakan sebuah kesegaran. Dia merasakan, oh ini haus nih, udah capek main gitar ya. Udah capek pagi-pagi bangun gitu kan. Dia butuh sebuah kesegaran. Jadi, Erik masih tetap di sini ya. Jadi saudara, hidup kita harus berdampak bagi orang lain, dinikmati bagi orang lain. Jangan lupa kita harus diisi dengan perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara surgawi. Kalau tanpa diisi dengan perkara surgawi dan ilahi, kita nggak akan mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain saudara. Jangan harap tema dalam bulan ini bisa terjadi atas kehidupan kita, padahal itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Nah saudara, wadah yang kedua, Erik pegang lagi. Saya punya sebuah air di minuman ini. Ini kotor apa bersih saudara? Kotor. Erik mau gak
minum ini, Rik. Nah, jadi saudara, ini airnya hitam banget. Hitam menjijikkan, ada lumutnya, ada pasirnya, ada kerikilnya, saudara. Berbeda dengan wadah yang satunya. Wadah perkara-perkara ilahi. Pembelajaran ilahi yang kita serap dalam hidup kita, yang kita tampung dalam hidup kita dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, yang kedua, air yang berwarna hitam ini, saudara, kalau kita isi atas kehidupan kita, isinya tentang apa? Kepahitan, ya. Kita kepahitan dengan orang tua, kita kepahitan dengan saudara kita kepahitan dengan teman kita kepahitan dengan pasangan kita kepahitan dengan siapapun. Masuk hitam di wadah kita, saudara. Lalu apalagi, saudara, perkara misalnya nih untuk wanita-wanita, gosip, saudara, ya. Habis gosip, kegarangan, ya. Garang, marah, perkelahian, tersinggung, wah semuanya pokoknya. Penuhlah isi. Jadi saudara, itu airnya atau wadahnya hitam, kotor, keruh. Apakah Erik mau meminumnya, Erik? Enggak. Dia tidak mau meminumnya. Karena apa Erik nggak mau minum? Kotor, Bun. Kotor ya? Iya. Jijik nggak Erik? Jijik, Bun. Jijik ya? Coba cium aromanya, harum apa bau, Erik? Bau, Bun. Bau kopi? Enggak ya, tidak menarik sedikit pun ya Erik ya. Erik jijik, pasti Erik akan membuangnya, saudara. Ih, apaan sih ini? Pasti langsung dibuang sama Erik, saudara. Karena tidak ada dampak apapun, saudara. Tepuk tangan dulu dong untuk Erik. Ya, silakan duduk. Ya, saudara, jadi hidup kita ini yang menentukan kita juga, saudara. Ya, kita mau diisi yang baik, yang bersih, yang benar, yang seperti firman Tuhan katakan, yang sedap didengar, yang manis, ya, yang indah, atau kita mau diisi dengan segala keburukan, kepahitan, saudara. Saudara, percayalah, kalau kita memiliki sebuah wadah yang hitam legam, yang busuk, yang gak karuan itu, saudara, itu nutup berkat. Percayalah, itu nutup berkat atas kehidupan kita. Saya ada membaca sebuah buku, saudara, seseorang hamba Tuhan mengatakan bahwa jangan salahkan Tuhan. Tuhan, mana berkat-Mu, mana berkat-Mu. Pada dasarnya Tuhan itu pasti mau memberkati anak-anak, udah pasti. Tetapi kita lihat wadah kita itu jernih atau wadah kita itu kotor. Kita hidup penuh dengan kepahitan, kemarahan, kegarangan, bersungut-sungut, ketidakpercayaan, dan semuanya kelemahan. Ya, kalau kita hidup di dalam wadah yang seperti itu, yang gak nyampe-nyampe berkat Tuhan. Harus koreksi diri kita sendiri. Gimana ya hidupku di hadapan Tuhan? Udah bener apa belum? Gak bisa, saudara, setengah putih setengah hitam, gak bisa. Mau air putih sejernih apapun, saya kasih tanah yang warna hitam cuma secuil aja, saudara, saya percaya gak ada yang mau. Gak ada yang suka minuman itu, saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan jijik ngelihatnya. Tuhan gak suka, saudara. Jadi intinya bahwa karakter surgawi yang harus ada di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki dulu yang namanya wadah yang bersih. Hidup yang bersih yang mau diperlengkapi oleh Tuhan, yang mau diperlengkapi oleh Roh Kudus, saudara ya. Jadi kalau kita setengah-setengah sama Tuhan ya wadah kotor. Kalau kita gak setia sama Tuhan, wadah kotor. Kalau kita gak setia baca firman Tuhan, ya wadah kotor. Ya gimana mau Tuhan berkati, saudara, kalau hidup kita masih kotor, tidak kudus dan bercelah di hadapan Tuhan. Makanya tadi awal saya bilang, ingat dasar utamanya ayat pertama, hidup kudus dan berkenan. Itu yang menjadi pondasi awal kita, hidup kudus dan berkenan. Memiliki karakter surgawi.
maka kita akan maju menerobos segala kemustahilan, saudara. Itu yang Tuhan mau juga atas setiap kehidupan kita. Jadi hari ini kita mau pilih mana? Gelas yang kotor atau gelas yang bersih, saudara? Saya harap saya dan saudara memilih gelas yang bersih. Karena apa? Gelas yang kotor itu menutup berkat Tuhan atas kehidupan kita. Artinya apa? Ada yang belum beres. Ada yang belum beres atas kehidupan kita. Harus dibereskan dulu, saudara ya. Apa yang kita sendiri yang tahu. Karakter kita apa yang masih harus dibenahi. Saya sendiri saja, saudara, sering mengoreksi diri saya dan saya minta tolong suami saya, koreksi saya apalagi yang harus dibenahi, saudara. Setiap manusia harus mengalami pembenahan demi pembenahan, saudara, atas setiap kehidupannya. Kalau kita mau diberkati, mau dipakai Tuhan, mau menjadi alat kemuliaannya, jangan lupa wadah hidup kita harus beres, harus benar, harus kudus, harus berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Musa, saudara, dia tidak dapat masuk tanah perjanjian hanya karena perkataannya, saudara. Musa tuh gak marah sama Allah, Musa gak marah sama Tuhan, saudara. Dia marahnya dengan siapa, saudara? Bangsa Israel. Dia marahnya sama bangsa Israel. Tetapi karena kemarahannya, karena kejengkelannya, kepahitannya, saudara, sungut-sungutnya, Tuhan ini bangsa nih, gitu. Hanya karena itu dia tidak bisa menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak bisa dinikmati, saudara. Hanya karena apa? Sebuah perkataan, sebuah kepahitan, saudara. Dan itu membuat kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Tidak bisa sampai ke puncak perkenanan. Gak bisa, saudara. Kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan, mari kita benahi hati kita. Kita benahi hidup kita. Kudus berkenan di hadapan Tuhan. Karakter surgawi itu hanya 2 poin. Simple banget dan kita udah pasti udah tahu semua, saudara ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Udah. Karakter surgawi itu hanya 2 poin sebenarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, saya gak perlu panjang lebar menjelaskan bagaimana kita mengasihi Allah. Kita semua sudah tahu, tinggal mempraktekannya, saudara. Bagaimana kita benar-benar mengasihi Allah itu, respon kita apa? Tindakan kita apa? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan rindukan? Sudahkah detak jantung hatinya Tuhan itu menjadi detak jantungnya kita, saudara? Dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Sudah gak hubungan kita ini beres dengan teman-teman kita, dengan sesama kita? Hati kita ini udah beres, saudara. Kalau wadah kita sudah bersih, saudara, kita mau dicap apapun, kita mau dinasehati apapun, kita mau apapun lah, saudara. Mau diancur-ancuri segala macem pun, saudara. Kalau memang kita bersih, kudus dan berkenan, kita tidak akan dipengaruhi oleh itu semua. Kita tetap menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kotori hati kita dengan perkara-perkara duniawi. Jangan kotori hidup kita dengan omongan orang yang tidak penting, saudara. Jangan kotori hidup kita dengan kita negative thinking sama orang lain. Jangan kotori hidup kita, saudara. Tapi benar-benar kita menjadi pribadi jemaat Gunung Sion yang selalu menjaga wadah kita untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lupa, hidup kekristenan ini harus vertikal dan horizontal, saudara. Seperti misi gereja kita yang di bawah saya tuliskan. Secara vertikal apa? Secara horizontal apa ya? Karena itu memang esensi kehidupan kita sebagai manusia, orang-orang Kristen, saudara. Mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Jangan pahit dengan Tuhan, jangan pahit dengan sesama, saudara. Jangan lepaskan itu semua. Dan biarlah kita memiliki karakter-karakter sorga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana karakter sorga itu bisa dibentuk, saudara? Yaitu harus punya hati yang benar. Bagaimana karakter sorga bisa dibentuk? Memiliki disiplin
rohani yang benar. Bagaimana karakter sorgawi itu bisa dibentuk? Memiliki komitmen. Ini yang penting saudara. Ayo kita jadi jemaat Gunung Sion harus punya komitmen. Jangan di minggu ini hati kita sudah dipulihkan, hati kita sudah dibersihkan. Ayo komitmen saudara. Jangan ketika kita pulang dan melihat situasi kondisi yang tidak mendukung kita, kita kembali berontak. Kita kembali garang, kita kembali bersungguh-sungguh, kita gak bisa mengucap syukur saudara. Kita kembali pahit dengan orang-orang yang melukai hati kita. Kita kembali ke kehidupan kita. Jangan saudara, tapi jadilah orang-orang yang berkomitmen. Sekali aku sudah dipulihkan, aku akan pertahankan sampai Maranatha. Sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanku. Komitmen harus ada yang namanya bayar harga. Ketika pulang dari tempat ini karakter kita diuji. Karakter sorgawi kita diuji. Karakter hidup kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak baik. Apakah kita bisa berkomitmen saudara untuk tetap mempertahankan? Harus jadi orang-orang Kristen yang komitmen saudara. Komitmen punya prinsip yang teguh, dasar yang teguh. Kurangnya komitmen memperlambat terbentuknya karakter sorga. Ya, jangan jadi Kristen yang labil, tapi jadilah Kristen yang stabil imannya. Amin. Harus stabil saudara. Seperti firman Tuhan yang sudah saya katakan beberapa waktu lalu tentang beautiful in his time. Harus stabil. Kalau kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan itu saudara, pegang itu saudara. Sehingga kita gak maju mundur, lemah bangkit, maju mundur. Jangan saudara, jangan permainkan hadirat Tuhan. Jangan permainkan anugerah Tuhan. Sekali maju tetap maju saudara. Sekali berkomitmen tetap berkomitmen. Lalu bagaimana karakter surga itu bisa terbentuk lagi? Yang terakhir ada tekanan. Lewat segala tekanan saudara. Kalau tidak melalui tekanan atau situasi yang enak ya gampang lah saudara ya. Orang-orang suka semuanya sama kita. Orang-orang memuji kita, orang-orang senang sama kita. Wah, karakter kita gak akan teruji. Tuhan izinkan ada di sekitar kita orang-orang tersebut dan memang jelas besi menajamkan besi. Tuhan izinkan itu semua agar kita seperti wadah yang bersih tadi, ya, bisa jadi berkat lagi bagi orang lain. Itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Mari saudara, kita miliki karakter sorgawi. Isi wadah kita, isi hidup kita yang benar, yang ilahi, yang baik, yang kudus, tidak bercacat celah saudara. Apa yang kita serap itu mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita serap itu mempengaruhi pola pikir kita. Kok kita ngobrol, kita sharing dengan orang-orang yang lemah imannya, kita pasti ikutannya lemah. Wah, aku lebih besar pergumulannya dari kamu. Aku lebih besar, aku lebih besar, aku lebih besar. Nggak mau kalah lagi saudara. Malah lebih nantang-nantang, lebih besar-besaran pergumulan saudara ya. Kalau kita berkomunikasi atau sharing dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, wah udah larinya ngobrolnya entah ngomongin orang, ngomongin apalah ya, yang gak penting-penting saudara. Dan kalau wadah kita hitam tadi, kita punya kepahitan, kekecewaan, keraguan, ketidakpercayaan saudara ya, ketersinggungan saudara, sakit hati kita saudara. Yang keluar juga pasti yang hitam. Karena air itu udah hitam, saya tuang pasti tetap hitam saudara. Mau disiram ke orang ya airnya tetap hitam. Gak mungkin pas mau siram orang berubah jadi putih. Gak mungkin. Jadi apa yang keluar dari hidup kita, dari hati kita, itu tergantung dengan wadah kita bersih atau tidak saudara. Jadi saya harap untuk semua jemaat Gunung Sion, mari kita sama-sama unity, amin. Saling memaklumi, saling mengasihi, memiliki karakter sorgawi. Kalau kita unity saudara, pasti tidak ada celah kuasa kegelapan yang bisa meruntuhkan kesatuan kita, amin. Tetap bersatu di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling merangkul satu dengan yang lainnya. Tidak perlu berselisih satu dengan yang lainnya.
Tapi semua saling mengasihi, itu indah saudara. Indah sekali. Saling mengasihi, saling memaklumi, saling mendorong. Praktekkan karakter sorgawi. Pulang dari sini, praktekkan. Ya, jadi pulang dari sini, praktekkan ke keluarganya masing-masing. Praktekkan ke teman-teman pekerjaan, ke sekolah, ke semuanya. Ayo, jemaat Gunung Sion harus jadi berkat. Jemaat Gunung Sion harus jadi saksi. Memiliki wadah yang bersih. Gak ada lagi perselisihan di antara kita. Semuanya bersatu menjadi tubuh Kristus. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri.